yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, sekiranya Engkau izinkan aku untuk kembali ke dunia, ya Allah, maka pasti aku akan taat padamu. Pasti aku akan melaksanakan perintahmu. Pasti aku akan bersemangat, bergembira untuk melaksanakan setiap perintahmu dari satu sholat ke sholat satu dan menuju sholat yang lain. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat usia, sehingga kita dapat memanfaatkan usia dan kesempatan itu di jalan ketaatan. Mudah-mudahan ibadah Jumat siang ini merupakan salah satu ibadah yang terbaik yang pernah kita tunaikan di antara ibadah-ibadah lainnya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi pemberat timbangan amal kita ketika kita menghadap Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat. Mudah-mudahan Allah dan Rasul selalu membimbing kita sehingga lisan kita tidak nganggur dalam memuji asma-asma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merugilah manusia manakala dalam sehari semalam lisannya, bibirnya kering dengan tidak bersolawat. Di antara salah satu kesuburan iman, kesuburan ketaatan, pokoknya iman dan Islam kita itu salah satu di antaranya adalah memperbanyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina ataupun tidak pakai Sayyidina, kedua-duanya boleh, dan hal itu dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebagai khatib saya berwasiat sekaligus saya mengingatkan diri saya untuk wabil khusus kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid ini untuk selalu memperbaiki, mengupgrade iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya uang yang diupgrade. Kehilangan harta bukan main, kecewanya sampai kita berkoar-koar di berbagai media. Kehilangan jabatan bukan main, histerisnya kita. Kehilangan harta bukan main, sampai kita berkoar-koar di medsos. Tapi sedikit yang khawatir ketika dia kehilangan keimanannya, ketika dia jauh dari rumah Allah, ketika dia jauh dari perintah Allah. Sedikit manusia yang melihat akan itu, padahal semua itu yang akan menjadi amal soleh, jembatan untuk dirinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil dirinya. Ketika ajal itu datang, maka Allah tidak menginformasikan kepada kita kapan waktunya, di mana atau bagaimana keadaan kita dipanggil. Semuanya rahasia. Maka dengan khatib selalu mengingatkan hal ini untuk wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, untuk benar-benar serius dan menata akhirat, karena setelah akhirat merupakan awal perjalanan yang panjang dan abadi, dan tak akan kita kembali lagi ke dunia. Itulah yang dimana Allah menggambarkan khalidina fiha abadan. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan kekal selama-lamanya. Alam rahim sudah kita lewati, alam kandungan sudah kita lewati. Kini kehadiran kita sedang berada pada fase kedua, yaitu alam dunia. Benarlah Rasul pernah menyebutkan al-qabru awal manzil di manazil akhirah wa akhirul manzil di manazil dunia. Kubur itu merupakan tempat yang pertama dari sekian banyaknya tempat yang ada di akhirat, dan kubur itu merupakan tempat yang terakhir dari sekian banyaknya tempat yang ada di dunia ini. Kemanapun kita pergi, ke Palu, ke Makassar, kemanapun tempat, ketika wafat itulah fase terakhir kita. Maka persiapkanlah dengan sebaik-baiknya, didik anak-anak kita, ingatkan istri kita, dan jaga diri kita agar kita bertemu kelak di akhirat bersama-sama mereka. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menggambarkan kepada Anda semuanya bahwa bagaimana Al-Quran menceritakan kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Setelah kita kembali pada Allah kelak, kita
yang dimana akhirat itu adalah bernama alam barzakh. Semua makhluk akan berkumpul, dari manusia awal dari Nabi Adam sampai umat terakhir dari umat Nabi Muhammad SAW. Kita akan berkumpul di sana hadir. Lantas apa yang terjadi? Wajib ayyuma idzin di jahannam, kata Allah. Ketika semua manusia berkumpul di akhirat nanti, maka akan didatangkan neraka jahanam itu di depan kita semua. Jadi neraka jahanam itu adalah, kata Allah, seburuk-buruk tempat, sejelek-jelek tempat, sehina-hinanya tempat itu adalah neraka jahanam. Akan tapi ketika di akhirat, di alam barzakh, gambaran gejolak neraka jahanam itu akan diperlihatkan masing-masing di depan mata kita, sehingga terbelalak mata kita melihat kengerian demi kengerian bagaimana kondisi api neraka jahanam itu. Apa yang terjadi? Lalu Allah melanjutkan, yauma idzi yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Orang-orang yang wafat, orang-orang yang meninggal dalam keadaan kafir, orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufur, orang-orang yang meninggal dalam keadaan belum sempat dia bertobat pada Allah, maka dia melihat kengerian demi kengerian gejolak api neraka itu, sampai semua terbayang penyesalan ketika dia hidup di dunia. Nonton bola Piala Dunia begadang sampai tak sholat isya, tak sholat subuh, terbayang semuanya. Padahal dia tahu sholat itu adalah penentu dari setiap amal-amalnya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah Muhammad misal, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ada salah satu dosa yang dimana dosa itu akan menghapuskan semua rangkaian amal-amal soleh kita. Meskipun Anda sudah berhaji, meskipun Anda berkali-kali umrah, Anda rajin berzakat, berinfak, bersedekah, Anda rajin membaca Al-Quran, Anda rajin bersilaturahmi, tapi kalau Anda tinggalkan sholat, maka terhapuslah semua amal-amal yang telah kita bangun. Itu tafsir yang ketika disyarah oleh para ulama surah Muhammad itu. Salat itu adalah salah satu penentu dari setiap amal-amal kita. Jemaah, tapi kita lihat sekarang ini banyak orang-orang Islam mengaku Islam, yang mengucapkan kalimat syahadat, tapi ketika pertandingan bola dia ikut taruhan, dia ikut judi, bahkan yang lebih parah, dia melewatkan sholat 5 waktu, yang dimana padahal sholat itu adalah jaminan dari segala kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Sholat subuh dia tinggalkan, padahal 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, terbayang semua penyesalan-penyesalannya. Dosa zinanya terbayang, dosa judinya terbayang, dosa ribanya terbayang, dosa tinggalkan salat terbayang,
dosa, kata-kata kotor terbayang, semua terbayang maksiat-maksiatnya. Sehingga kata Allah, wa anna lahu zikra. Tapi semua tergambar penyesalan-penyesalan itu, kata Allah, wa anna lahu zikra. Semua penyesalan-penyesalan itu hanya memori belakang, hanya angan-angan saja. Tak akan mungkin dia kembali lagi ke dunia. Dia hanya menyesali semua perbuatan-perbuatan itu. Makanya Allah melanjutkan dalam Al-Quran. Allah ceritakan bagaimana penyesalan-penyesalan orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka. Satu permintaan mereka ketika mereka melihat neraka jahanam. Dan satu permintaan mereka ketika mereka melihat, membayangkan semua penyesalan-penyesalannya, dan mereka meminta kepada Allah, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, sekiranya Engkau izinkan aku untuk kembali ke dunia, ya Allah, maka pasti aku akan taat padamu. Pasti aku akan melaksanakan perintah-Mu. Pasti aku akan bersemangat, bergembira untuk melaksanakan setiap perintah-Mu, dari satu sholat ke sholat satu dan menuju sholat yang lain. Pasti aku akan meninggalkan larangan-Mu, ya Allah. Tapi kata Allah, wa anna lahu zikra. Semua permintaan-permintaan itu hanyalah penyesalan-penyesalan belaka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, penyesalan-penyesalan belaka yang diangan-angan oleh calon penduduk neraka akibat ketika dia hidup di dunia belum bertaubat. Kenapa menyesal? Dia tahu kulit tubuhnya itu akan dibakar, dan Rasul memberikan informasi kepada kita, panas dari api neraka itu 70 kali lebih panas dari api yang ada di dunia ini. Sedangkan percikan rokok saja kena di kulit kita sudah panasnya bukan main. Sampai ada di antara kita yang lompat. Kita lihat ada yang terkena air panas tangannya, kakinya. Lihatlah bagaimana kondisi kulit itu melepuh. Bagaimana dengan api neraka yang 70 kali lebih dahsyat, lebih panas daripada api dunia. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, api neraka jahanam itu ia tidak hanya sekedar membakar kulit, tapi ia mampu membakar sampai ke lubuk hati kita, sampai dia mampu membakar sampai organ jantung kita. Itu keistimewaan neraka jahanam dibandingkan dengan neraka-neraka lain. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah berikan kita kesempatan sekarang ini. Coba lihat, tengok sebelah kiri, tengok sebelah kanan, tengok ke belakang kita, tengok tetangga kita. Ada yang usianya sampai 60 sampai 70 tahun. Sedikit orang yang sampai 80 tahun. Orang yang sampai 100 tahun, 90 sampai 100 tahun, itu bisa dihitung, hadirin. Allah ingatkan dengan usia itu. Beramalah, taatlah kalian pada Allah, agar kalian tidak termasuk dengan kategori orang-orang yang saya gambarkan tadi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk apa sebenarnya Allah menceritakan tentang hari kiamat? Untuk apa Allah ceritakan tentang azab neraka? Untuk apa Allah ceritakan tentang neraka? Tujuannya tidak lain agar kita yang masih hidup, yang masih diberikan kesempatan ini, untuk tidak menjadi kategori-kategori orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya kalau kita lihat hadirin, Al-Quran itu berbeda dengan skripsi. Coba lihat skripsi, anak-anak yang kuliah misalnya. Skripsi, kalau ada kalimat-kalimat lain misalnya,
Kalimat-kalimat yang terulang itu pasti dicoret, tidak bisa menjadi bahan karya ilmiah atau skripsi. Kalau lihat Al-Quran, ketika kita buka lembaran baru, Allah berbicara tentang neraka. Buka lagi lembaran baru, Allah cerita lagi tentang azab neraka. Buka lagi lembaran baru, Allah ceritakan tentang bagaimana suasana neraka. 1000 kali, ratusan kali Allah berulang-ulang Allah ceritakan tentang neraka. Dan Allah berulang-ulang Allah ceritakan tentang keindahan surga. Kenapa? Agar kita bisa memanfaatkan kesempatan kita saat ini, agar kita benar-benar menjadikan sisa-sisa usia ini sebagai waktu kesempatan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ada salah satu seorang sahabat, ketika itu dia berperang Badar. Ketika sampai di perang Badar, sampai di medan perang, begitu datang musuh, apa kata Rasul? Wahai sahabat-sahabatku, sekarang majulah ke medan perang, majulah dan rahilah surga yang seluas langit dan bumi. Maka ada salah satu seorang sahabat pemuda, dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, benarkah itu surga itu seluas langit dan bumi? Apa kata Rasul? Benar. Kalau begitu mudah-mudahan aku adalah salah satu orang-orang yang menjadi penghuninya. Maka kata Rasul, mudah-mudahan engkau salah satu penghuni di surga nanti. Ketika berperang terjadi, berperang sampai akhirnya dia letih dan capek, mundur sejenak untuk memakan kurma dan minum. Ketika dia mengambil kurma, dimakanlah, dikunyahlah kurma tersebut sambil dipegang 2 biji kurma tersebut. Lalu setelah dia mengunyah, menghadap kepada baginda Rasul, ya Rasul, kalau saya wafat, di mana tempatku nanti? Apa kata Rasulullah? Tempatmu nanti di surga. Maka apa kata sahabat? Kurma yang dikunyahnya itu dibuang kurma tersebut. Sehingga dia berkata, ya Rasul, aku tidak ingin berlama-lama untuk memakan kurma ini. Aku ingin pergi secepatnya untuk mati syahid di medan perang. Maka seketika itu sahabat itu berlari ke medan perang sampai dia syahid. Ini gambaran hadirin. Sahabat itu kalau dia diceritakan tentang surga, diceritakan tentang taat, begitu gembiranya sahabat untuk taat. Berbeda dengan kita. Allah sudah janjikan surga, Allah sudah janjikan kehidupan berkah dunia dan akhirat dengan jalan taat, tapi banyak manusia yang tidak taat pada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang taat pada Allah, sehingga Allah mengumpulkan kita di surganya Allah dengan ketaatan kita dan dikumpulkan oleh istri dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'akum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law kariha al-mushrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha mastata'tum. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub wa ijtama'a ala mahabbatika wa taqad ala ta'atika
سبلها واهدها بنورك الذي لا يشرب بسرها بفعل الإيمان وجعل توكلك عليك وإلى بمعرفتك وعلى شهادتك في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويقضي الحاجة. اللهم أسلم لديني الذي هو اسمك أخي وأسلم لدنياي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط بعلمك وحاط بقدرك وسع كتابك. رضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.